Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial basis data lanjut teori 15 data mining. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wildan Andaru, NRP 21031211045 dari kelas 2 D3 ITB dengan jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCA. Pokok bahasan yang akan kita bahas ialah yang pertama, model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, dan teknik-teknik data mining. Tujuan, memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, dan yang terakhir memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan, data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, karena bidang data mining menyangkut database, kecerdasan buatan atau AI, statistik, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di dalam data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang terpenting atau menarik dari data yang ada di database yang sangat besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan Knowledge Discovery in Database atau KDD. Latar belakang, kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data dari sekian tahun lamanya, seperti data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan menggunakan OLTP atau Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau metode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Model data mining yang pertama, yaitu verification model. Model ini menggunakan perkiraan atau hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesis dan permasalahan yang pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan atau hipotesis yang diambil. Yang model yang kedua adalah discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum yang pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada di dalam data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan data dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. Penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, dan proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining bisa dilihat grafiknya sebagai berikut. Jadi pertama data diseleksi, lalu dilakukan preproses data, habis itu di preproses data, ditransformasi, di data mining didapatkan pattern dan dilakukan interpretasi dan evaluasi. Tahapan dalam data mining. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain
basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data, dan feature, menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk suatu aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Fungsionalitas dalam data mining. Yang pertama, Mining Association Rule. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu himpunan hubungan antara item dalam bentuk A1A, AAM sama dengan B1A, ABN di mana A for IE 1M dan B for JC 1 sama dengan N. Adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu basis data. Sebagai contoh, dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seseorang membeli selai, ia biasanya juga akan membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Generalisasi pencatatan dan karakterisasi dalam data multilevel. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah generalisasi dan pencatatan data, yang juga dikenal dengan beberapa nama antara lain Online Analytical Processing atau OAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain-lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasikan oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama dalam sebuah himpunan objek dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang telah ditetapkan. Yang D. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak proyek-proyek objek-objek itu dalam berbentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi-partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan berdasarkan pada prinsip divide and conquer, yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Pencarian pola dan sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren. Suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorisikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, dan teknik yang hendak digunakan. Teknik-teknik data mining. Yang pertama, market basis analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item.
Market basis analisis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item yang berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imelinsky, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memiliki dalam minimum support dan minimum confidence yang diberikan oleh user. 30% dari transaksi yang membuat bir juga membuat pokok 5% dari transaksi. Memuat item-item berikut. 30% confidence dari kaidah ini, min 5% support dari kaidah ini. Kita berminat untuk mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. Yang berikutnya, algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frequent item sets dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item set yang memiliki K items, disebut dengan K item sets. Inti dari algoritma a priori gunakan frequent K-1 min item sets untuk membangun kandidat frequent K item sets. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item sets. Algoritma perbaikan kinerja a priori. Hitungan item set berbasis hash. Suatu K item set dalam yang hitungan ember hash terkaitnya di bawah ambang tidak bisa frequent. Yang kedua, reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak membuat frequent K item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Partisi. Item set apapun yang potensial frequent dalam DB haruslah frequent dalam paling tidak satu dari partisi DB. Penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan menurunkan ambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Algoritma a priori contohnya sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Latihan soal. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang diterapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengumpulkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan interclass. Apa peran visualisasi informasi dalam data mining? Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Definisikan support dan confidence untuk aturan sesi. Support menunjukkan frekuensi dari kaidah dalam transaksi. Confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B. Jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Karena aturan asosiasi mengapture item atau kejadian alam dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Demikian video tutorial basis data lanjut dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Butan Andaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.